Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh, tidak akan kuat, bahkan akan lumpuh menghadapi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-Nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ikhwana fid din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid As-Salam PT Kimia Farma Budi Utomo Jakarta Pusat. Setahun sudah corona merajalela, virus yang sangat berbahaya mengancam dunia. Sebagai langkah antisipasi, maka diusahakanlah obat, vaksin, imunisasi. Bahkan PT Kimia Farma pun mungkin tak terkecuali ikut sibuk memproduksi dan mendistribusi. Semoga Allah yang Maha Tinggi tetap melindungi. Amin ya Allah ya Rabbul Izzati. Bicara virus yang mengancam, ada virus yang lebih dahsyat dari corona. Ada virus yang lebih berbahaya dari COVID-19 yang terlupakan oleh kita. Apa itu? Virus waswasil khannas. Waswas yang selalu dihembuskan oleh syaitan yang sering bersembunyi, yang kerjaannya alladzi waswisu fi sudurin nas, selalu membisikkan ke dada manusia. Dan syaitan yang bersembunyi itu terdiri dari minal jinnati wan nas, terdiri pada jin, makhluk yang tidak kelihatan, dan manusia, makhluk yang kelihatan. Nah, jadi ternyata saudara-saudara, kalau berbicara syaitan, bukan hanya menakutkan, bukan hanya tidak kelihatan, tapi syaitan itu ternyata ada yang kelihatan dan mungkin menarik, ya, mempesona, menarik, cantik, mempedaya. Itulah syaitan dari kalangan manusia. Di berbagai ayat Allah menjelaskan kepada kita bahwa virus yang dihembuskan oleh syaitan yang bersembunyi itu sangat mematikan. Mematikan hati, sehingga hati tidak lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang halal, mana yang haram. Itulah para ulama kemudian membagi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Ada namanya qalbul marid, hati yang sakit, yang selalu meradang karena virus daripada syaitan tadi. Yang lebih berbahaya adalah qalbun mait, hati yang sudah mati karena tidak kunjung diobati, tidak dikasih vaksin, tidak diberikan imunisasi, maka hati yang tadinya sakit menjadi mati.
Ayat-ayat itu berbicara, antara lain Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah, apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan pernah kau ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 208. Lalu kemudian di An-Nur surah yang ke-24 ayat 21, kembali Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Malah diawali dengan nidaur rahman, panggilan kasih sayang. Wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan pernah kalian terpapar dengan virus yang dihembuskan oleh syaitan. Kenapa? Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa nanti yang terpapar oleh virus yang dihembuskan oleh syaitan, maka dia akan diajak oleh syaitan berbuat fahsya, berbuat mungkar, berbuat keji dan berbuat mungkar. Nah, jadi jangan heran saudara-saudara, di tengah-tengah komunitas bangsa Indonesia yang katanya 90% muslim, kenapa masih banyak kemungkaran, masih banyak kekejian merajalela? Karena itu tadi, karena sudah terpapar oleh virus yang dihembuskan oleh syaitan, maka kemudian tanpa disadari syaitan mengajaknya, syaitan membawanya untuk berbuat yang keji dan yang mungkar. Bahkan tidak tanggung-tanggung, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi amalan-amalan sesat mereka, kerja mereka yang salah, kerja mereka yang keji itu dihiasi oleh syaitan sehingga sepertinya baik, sepertinya bagus. Bukankah kemarin-marin kenapa LGBT diresmikan? Kenapa LGBT dikasih payung undang-undang? Katanya setelah pengkajian yang mendalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah saudara-saudara. Setelah pengkajian mendalam, ternyata penyimpangan seksual itu adalah dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Inilah bentuk bagaimana syaitan menghiasi perbuatan maksiat. Sepertinya perbuatan itu baik, perbuatan itu terpuji karena sudah dilindungi undang-undang. Bagaimana imunisasi, bagaimana vaksin yang harus kita terapkan? Ya, nanti kita lanjutkan pada khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Berbicara vaksin, imunisasi yang akan bisa melumpuhkan virus dari waswasus syayatin, waswasnya syaitan yang bersembunyi tadi. Pertama iman, yang kedua tawakal. Ini yang disampaikan Allah melalui An-Nahl surah yang ke-16 ayat 99 dan 100.
Ayat 99 Allah jelaskan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh, tidak akan kuat, bahkan akan lumpuh menghadapi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-Nya. Nah, jadi kalau kita pernah dinasihati dokter supaya jangan gampang terserang virus COVID, terserang virus corona, maka tingkatkan imun. Tingkatkan imun. Nah, maka kalau kita tidak mau terserang oleh virusnya syaitan, tingkatkan iman. Hanya orang yang berimanlah yang kemudian bisa tegak lurus, tidak akan sempoyongan, tidak akan dikalahkan, tidak akan hanyut oleh tipu daya syaitan. Itulah sebabnya kenapa para ulama menasihati kita, jaddidu imanakum, selalu perbaharui imanmu, tingkatkan keimananmu. Iman ini ibarat baterai yang ada di dalam handphone kita. Setelah seharian dipakai, baterai itu akan lowbat. Kalau tidak segera di charger, maka HP tidak akan bisa digunakan lagi. Begitupun iman kita, saudara-saudara. Setelah berhadapan dengan berbagai ujian, cobaan, fitnah syahwat, fitnah syubhat, maka iman kita akan lumpuh kalau tidak segera kita charger kembali. Antara lain dengan tilawatil Quran, mentadabbur Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Selalu banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu yang kedua, vaksin yang kedua yang akan melumpuhkan virus dari syaitan adalah tawakal. Tawakal, penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berusaha maksimal, setelah kita berusaha secara optimal, jangan lupa gantungkan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat beberapa tokoh yang tidak pernah divaksin dengan iman dan tawakal. Ketika dia memegang tampuk kekuasaan, dia akan zalim. Lihat Fir'aun, saudara-saudara. Di zaman Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam telah dikirim oleh Allah untuk menghantarkan vaksin, menghantarkan imunisasi iman dan tawakal kepada Fir'aun. Wahai Musa, temui Fir'aun, ajak dia bersyahadat, ajak dia masuk Islam, karena Fir'aun sudah melampaui batas. Innahu tagha, Fir'aun itu sudah melampaui batas. Seperti apa? Fir'aun telah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Inilah puncak kesombongan Fir'aun. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Fir'aun yang sombong itu, yang tidak pernah divaksin dengan iman, tidak pernah diimunisasi dengan tawakal, akhirnya nyungsep di Laut Merah, ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tokoh yang kedua bernama Qarun, masih di zaman Nabi Musa. Kalau Fir'aun melakonkan tokoh sebagai penguasa yang zalim, penguasa yang sombong, yang tidak mau menerima kritik, tidak mau menerima nasihat, malah kedatangan Musa yang menyampaikan vaksin dan imunisasi dizalimi, diusir, malah dikriminalisasi oleh Fir'aun laknatullah alaihi. Nah, tokoh yang kedua, Qarun, yang mewakili tokoh konglomerat, pemilik modal, jutawan, miliuner, yang kemudian Al-Quran menceritakan kunci gudangnya saja tidak kuat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Begitu besar kekayaan Qarun. Dan kemudian Qarun bermain di pentas dunia ini. Dia tidak jarang membeli orang, membeli manusia, melangkahi orang,
dan menginjak-injaknya karena bangga dengan kekayaannya sendiri, menjerat ya lintah darat. Ini dilakukan Qarun. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ujung hayatnya Qarun juga dibenamkan ke dalam bumi ya. Ini sebagai azab yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di ayat 100 tadi, surah An-Nahl ayat 16, apa kata Allah? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Kekuatan syaitan itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan virus ya, khannas, syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan ke dada manusia, itu hanya di atas orang-orang yang berpaling dari agama Allah dan orang-orang yang musyrik. Ketika berpaling daripada kebenaran, ketika berpaling daripada dinul haqq yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ketika itulah Allah palingkan hati kita dan kita menjadi lemah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan hati mereka. Awas, hati-hati saudara-saudara. Tadi dikatakan syaitan itu minal jinnati wan nas, terdiri daripada jin dan manusia. Manusia yang menyesatkan manusia. Manusia yang menyesatkan manusia. Sekarang sudah secara kasat mata saudara-saudara, kalau kita sampaikan Al-Quran, kalau kita sampaikan hadis yang sahih, wah itu Islamnya Arab, kadal gurun, tidak sesuai dengan negeri kita. Kita punya apa? Islam Nusantara. Islam Nusantara yang berdasarkan kearifan lokal, yang intinya tetap memelihara, melestarikan budaya-budaya, meskipun budaya itu musyrik, tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, termasuk itu tadi mengadopsi daripada perbuatan-perbuatan peninggalan umat Nabi Lut, yaitu LGBT. Itu adalah piaraan daripada Islam Nusantara. Nah, ketika kita mengadopsi ini, berarti berpaling dari Allah dan Rasulnya. Tunggu, Azakallahu qulubahum. Allah akan palingkan hati mereka. Ketika itulah kita menjadi lumpuh dan Allah berlepas tangan, tidak akan lagi menjaga kita, saudara-saudara. Disinilah kita menjadi makanan empuk daripada syaitan yang akan terus menggelincirkan kita, menyesatkan kita, dan terakhir akan mengkafirkan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim